Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya kedatangan tamu ya teman-teman. Jadi ini motor Beat ESP ya, ini 2000 ini Beat ESP bukan sih, ini Beat Starter halus 2015 ya teman-teman. Jadi penyakitnya motor ini adalah bunyi grengseng ya di mesin atau di bagian lahar keras ya. Ini coba kita hidupin biar teman-teman tahu kayak gimana suaranya ya. Jadi di motor Beat ini ada suara grengseng ya atau nyiung ya teman-teman. Jadi kalau Beat ini sebenarnya lebih sering ya Beat yang 2015 atau 2014 yang starter halus dan starter kasar itu lebih sering ada kerusakan di bagian hard keras ya. Nah nanti kita coba belah sekarang ya, bukan nanti, sekarang mau kita belah dan mau kita lihat apa aja yang harus diganti di motor ini ya, karena ada penyebabnya juga. Lahar karkas ini bisa rusak atau karena kering oli, atau karena olinya nggak cocok, atau karena ada tekanan yang berat dari piston, atau dari atau dari laharnya yang rusak atau udah jelek ya teman-teman. Karena lahar di motor Beat ini sering banget bunyi kayak gini. Nah, makanya daripada nanti terjadi lagi, jadi kita harus benerin yang sebagus-bagusnya. Kalau bisa ya mungkin pakai lahar yang lebih mahal dari sebelumnya ya teman-teman, karena sayang kan, dan lumayan juga bongkar mesin kalau misalnya gara-gara lahar doang. Oke, jadi coba kita belah dulu ya, nanti kita kasih lihat dulu apa aja yang harus diganti. Oke. Oke teman-teman, jadi Beatnya udah kebelah ya. Tuh saya spill sedikit dan abangnya juga lagi santai di situ. Jadi motor ini ternyata penyakitnya itu lumayan agak banyak teman-teman ya. Jadi yang pertama ini stangnya bunyi. Tuh. Stangnya bunyi, laharnya juga ngiung ya. Nah, ini lahar karkas Beat ESP yang atau Beat yang KPB ya, yang 2014 itu sering banget bunyi. Makanya nanti kita ganti lahar pakai koyo yang lebih jos ya teman-teman. Nanti sekalian pasang stang, saya spill juga nanti videonya ya. Ini kan stangnya juga nanti ganti pakai ori. Oh, ini KPI juga serinya ternyata. Serinya KPI, baru tahu saya Beat ini, K44 ini. Nah, ini untuk penampakan head, teman-teman boleh lihat. Tuh. Ini udah kayak gunung apalah ini, coba ya. Kotorannya numpuk banget ya. Nanti ini kita sekir, terus kita bersihin sekalian ya. Kita gosok pakai kawat patabor biar bagus. Nah, ini untungnya dan lebih alhamdulillah lagi no kanasnya nggak kemakan ya. Ini kalau kemakan jajannya lebih banyak lagi teman-teman ya. Tuh. Oke, nanti ini semua kita spill. Ini untuk TB ya, nih TB-nya lihat tuh. Ini mah nggak pernah servis TB ini motor kayaknya ini. TB-nya sampai hitam banget loh. Gimana motor mau lari ini teman-teman? No, dalamannya masih original ya, belum pernah dibongkar ini. Nanti kita ganti seal karena seal ini jebol dan udah bocor juga ya. Nah, ini rumah rollernya coba lihat. Waduh, rumahnya nih. Abang ganti roller di mana bang? Di Yusuf. Waktu itu kan bukan di Yusuf, dibongkar waktu di situ. Dia nggak bilang ini rusak. Nggak bilang. Jadi ini udah rusak ya teman-teman, tuh lihat rumah rollernya udah tipis banget. Nah, ini seal-sealnya udah kayak gini nih, pistonnya nih tuh. Ini pistonnya sampai ring olinya tuh sampai macet kayak gini, tipis ya. Jadi motor ini juga pernah tiba-tiba mati ya bang ya. Kompresinya hilang karena emang pistonnya udah kayak gini teman-teman. Makanya kalau piston udah kayak gini diusahain tuh mendingan ganti piston biar lebih padat lagi kompresinya. Aduh, nih
boringnya. Untung boringnya mulus ya, kalau bit ori yang ori itu mulus dan ya termasuk awet lah, karena ini tuh tapi karat tuh. Kalau misalnya ini ngejimnya parah mah bisa baret banget juga ini. Nah nanti kita spill lagi teman-teman ya. Nanti kan kita bersihin dulu ini semua, kita bersihin headnya, bloknya semua kita bersihin ya. Nanti saya mau pasang tang dulu, belanja sama quarter. Nanti habis itu kita lanjut lagi videonya, oke? Sama mau ngasih tahu apa ya? Oh nanti saya mau kasih tahu bagian sebelah sini. Jadi ada dudukan baut yang harus diganti karena pecah ya teman-teman. Soalnya kerapu juga dan motor ini nggak pernah dibelah ternyata ya, nggak pernah dibelah, nggak pernah dibongkar. Jadi dari 2015 sampai 2025 ini baru dibongkar ini awal Januari ya. Dari berapa tahun tuh? Coba hitung sendiri aja lah. Oke, nanti kita lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, jadi stang sehernya udah diganti sama laharnya ya. Nah ini ada penampakan truk asnya, ini lahar baru, kiri kanan lahar baru ya. Ini setangnya baru original. Aduh, ini masih ada pasir-pasir, nanti kita bersihin lagi ya. Nah ini pistonnya sudah kita ganti ya teman-teman. Ini Oversize 50 tuh, cuma belum kita bersihin, nanti kita bersihin dulu soalnya baru nyampe. Nah ini barang-barangnya untuk packing kita pakai ori ya teman-teman ya. Packing piston, packing head sampai seal itu kita pakai ori mesin MPX 2. Dan rumah roller original. Ini semuanya yang K44 ya teman-teman ya. Seal juga kita pakai ori karena yang ori juga murah ya, jadi kita pakai ori aja. Nah ini tutup yang di bagian pompa oli yang kemarin pecah itu udah kita belikan ya, nanti ganti juga. Seal klep pakai ori Suzuki. Oke, jadi sekarang saya mau ngerakit ini, mau pasang ini ya, mau dibakar dulu karena biar gampang masuknya. Kalau nggak dibakar agak susah soalnya nggak ada tracker juga saya, jadi kita bakar aja. Oke, sebelum dibakar ini masih ada ini, kita lapin dulu nih. Kadang nih gram-gram kayak gitu tuh ngaruh ya teman-teman, padahal tipis gitu tapi ngaruh. Oke, sekarang kita bakar dulu.
Oke. Nah, kalau dipanasin gampang kan tuh masukinnya. Nah, nanti kita kasih oli ya biar airnya nggak kering. Tuh. Cukup mudah teman-teman. Oke, habis itu sekarang kita diemin dulu ya karena ini ada takutnya si karet-karet ininya ini ya apa kerapu karena kena panas nih. Karet tensioner. Jadi kita diemin dulu beberapa menit lah, paling ya 5 menit lah. 5 menit diemin sambil dilapin sambil kasih lem baru nanti kita pasang, oke? Oke teman-teman, jadi bitnya udah kerakit semua. Ini adalah penampakan mesinnya dan saya lagi ngeringin dulu bak CVT ya. Jadi nggak ada kompresor makanya saya tengkurapin dulu. Nah ini untuk bekas-bekasnya nanti saya sepil ya. Mana nih bekasnya nih? Nah ini di sini bekas stangnya. Nah bekas stang sehernya. Ini laharnya satunya nggak ke bawah ini teman-teman ya. Dan ini ada bekas rumah roller. Tuh udah parah ya rumah roller itu. Udah nggak layak pakai jadi kita ganti rumahnya dan kita ganti karet slider ini. Tadi udah baru semua. Ini packing saya pakai ori ya teman-teman. Ori semua, piston juga. Oke teman-teman, jadi bitnya udah selesai, sudah hidup ya teman-teman ya. Dan barusan juga udah kita rayon sekitar 10 menit, 15 menit ya. Dan ini adalah bit yang shutter halus dan kita sudah kedatangan sama yang punya ya teman-teman. Jadi ya si bapaknya sudah nungguin, sudah sholat maghrib dan motor ini sudah selesai untungnya, tinggal pasang jok aja. Nah sekarang saya mau sepil dulu ke teman-teman gimana suara motor ini. Oke, sudah hidup, kita coba hidupin. Suaranya halus. Ya, suaranya halus banget teman-teman ya. Jadi motor ini penyakitnya itu sudah ketahuan dari bagian lahar. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi motor ini penyakitnya itu adalah dari bagian lahar truk as ya teman-teman. Jadi lahar kertasnya itu udah rusak, udah ngiung ya. Kemungkinan motor ini sering gelap oli atau pakai oli yang kurang tepat ya, atau kurang bagus gitu olinya. Karena bit ini bit dan sejenisnya sih teman-teman ya, kayak mulai dari bit shutter kasar 2014 itu sampai bit ini, dan bit yang ESP pun yang 2018 sampai 2019 itu sama ya teman-teman. Jadi sering nyiung gitu lahar kertasnya, saya juga bingung. Makanya saya setiap ganti bit setiap bongkar bit ini lalu ganti lahar yang selalu ganti lahar yang bermerek beda ya, atau bukan pakai Honda-nya yang untuk bit ini. Kemungkinan laharnya kurang baik mungkin ya, yang bawaan bit ini ya, yang bawaan bit ini kemungkinan ya itu juga ya kurang baik. Makanya saya ganti pakai yang agak mahal sedikit biar lebih awet ya. Nah buat teman-teman kalau punya bit di rumah, bit atau ya Honda sejenisnya lah, mau itu Honda Vario atau Honda bit ESP atau bit karbu, kemungkinan kalau ada suara ngedengung nyiung kayak sok gitu, suara mesin tuh kayak gimana ya, kayak nyiung kenceng lah, itu udah pasti dari lahar kertasnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dengar langsung mungkin bisa disamain ya, tapi kalau di HP itu agak baru ya teman-teman. Jadi kadang ada orang yang berpatokan harus ganti rasio atau harus ganti apa gitu ya, sebenarnya dari bagian mesin. Jadi kita ngecek motor pun harus lebih teliti ya teman-teman, karena pacuannya itu pengeluarannya itu bisa besar ya. Nanti uang udah habis, tahunya penyakitnya bukan dari situ ya, makanya kita harus agak teliti gitu. Oke, jadi sekarang saya mau pasang jok motor ini karena motor ini sudah selesai dan kita tinggal ambil aja ya teman-teman. Lagi bekasnya kita kumpulin karena mau dibawa. Dan habis selesai motor ini saya mau pegang vario ini ya. Vario ini mau bongkar mesin juga. Oke.